Di pedalaman Jawa Barat, hiduplah seorang raja yang memiliki seorang putra tampan dan gagah bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang sangat pandai memanah dan mengendalikan kuda. Namun, ia juga dikenal karena sifatnya yang keras kepala dan ambisius. Suatu hari, Sang Kuryang memutuskan untuk pergi berburu ke hutan yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang tanpa sengaja menjadi teman seperjalanan dalam pencarian mereka. Gadis itu adalah Dayang Sumbi, seorang putri dari kerajaan tetangga yang tersesat di hutan. Singkat cerita, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi segera dekat satu sama lain. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Cinta pun tumbuh di antara mereka tanpa mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah ibu dan anak yang terpisah akibat kejadian masa lalu. Hari demi hari, waktu demi waktu, akhirnya Sang Kuryang mengetahui kebenaran yang sebenarnya, bahwasannya mereka adalah ibu dan anak. Ia pun merasa terkejut dan bingung. Cintanya pada Dayang Sumbi tidak dapat dipisahkan, dan ia berjanji untuk melamarnya sebagai istri. Namun, Dayang Sumbi setelah menyadari kebenaran pahit itu, tidak bisa menerima perasaannya terhadap putranya. Untuk menguji kesetiaan Sang Kuryang, Dayang Sumbi memberikan syarat yang hampir tidak mungkin terwujud. Ia harus membangun sebuah danau dan sebuah perahu dalam waktu semalam. Sang Kuryang dengan sifatnya yang keras kepala dan keinginannya untuk memenuhi syarat itu, mencoba untuk membangun danau dengan melempar batu-batu besar ke arah sungai. Namun, usahanya sia-sia karena waktu semakin berjalan dan ia tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dalam kemarahannya, Sang Kuryang melemparkan batu terakhir yang besar dan keras. Dayang Sumbi yang sedih dan putus asa melihat Sang Kuryang berdoa kepada dewa untuk membatalkan usahanya. Dewa pun mengabulkan doanya dengan membuat sang bulan terbit lebih awal. Sang Kuryang sangat kecewa dan marah karena cintanya ditolak dan usahanya pun gagal. Dalam kemarahannya, ia melemparkan perahu ke sungai dan mengubahnya menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu sendiri dalam bahasa Sunda berarti perahu terbalik. Akibat dari kegagalannya memenangkan hati Dayang Sumbi, Sang Kuryang kemudian pergi meninggalkan kampung halamannya. Dia hidup sendirian di hutan dan terus berkelana tanpa tujuan. Sementara Dayang Sumbi setelah kepergiannya Sang Kuryang hidup dengan penyesalan yang mendalam atas nasib putranya. Legenda Gunung Tangkuban Perahu menjadi salah satu cerita yang mengingatkan tentang kuasa alam dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Gunung ini sejak itu menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal di Jawa Barat. Tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga karena keunikan cerita di balik namanya.